Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Salatiga ya. Kita sudah memasuki minggu keempat ya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di minggu keempat ya atau pertemuan yang keempat kita membahas tentang jaringan komputer dan internet ya. Apa sih itu jaringan komputer dan apa sih itu internet? Oke, kita bahas sekarang karena untuk mempersingkat durasi waktu ya. Oke. eh, Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung. Secara garis besar, penghubungan komputer dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama itu menggunakan kabel atau biasa disebut dengan wire LAN. Dan cara kedua tidak menggunakan kabel atau wireless ya. Jadi jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung. Sedangkan internet itu gabungan beberapa jaringan komputer ya. Itu yang disebut dengan internet. Oke. Pengelompokan jaringan itu ada 4 ya. Pengelompokan jaringan komputer itu ada 4. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network, LAN, Local Area Network, dan MAN, Metropolitan Area Network. Dan yang terakhir, One Wide Area Network ya. Oke, yang pertama itu ada PAN, Personal Area Network. Adalah jaringan komputer yang digunakan untuk transmisi data antara perangkat pribadi seperti komputer, tablet, smartphone, PDA, konsol video game, perangkat peripheral, dan perangkat hiburan pribadi lainnya. Jadi PAN ya, kesimpulan dari PAN itu sebuah jaringan yang menghubungkan perangkat pribadi yang ada di rumah. Contoh, HP. Jadi kalian ingin menghubungkan dua HP ya, HP satu dan HP yang satunya lagi untuk mengirim foto misalnya ya. Jadi kalian bisa menggunakan Bluetooth. Kalian bisa menggunakan Share It ya. Itu yang termasuk ke dalam personal area network. Ya. PAN dapat digunakan untuk komunikasi antara perangkat pribadi sendiri ya. Pokoknya yang ada di rumah. Oke, berikut kelebihan jaringan PAN. Mudah dalam perawatan jaringan. Jika ada masalah pada jaringan akan lebih mudah ditangani. Berikut kekurangannya. Yang pertama, jaringan terbatas, hanya mencakup beberapa perangkat saja. Luas area jaringan juga sangat terbatas, hanya mampu mencakup beberapa meter saja. Ya, hanya dalam satu ruangan. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan beberapa komputer dalam lingkup area kurang dari 5 km. Kecepatan transfer pada LAN berkisar antara 2 sampai 10 MB per second ya. Jadi per detiknya dia bisa mentransfer data 2 sampai 10 MB ya kecepatannya. Jaringan LAN dapat berupa jaringan peer-to-peer atau jaringan client server. Peer-to-peer itu jaringan di mana komputer bukan tidak ada. Jadi dia bisa berubah menjadi client, bisa juga menjadi server ya. Oke, apa sih itu client server ya? Client itu yang menerima data, sedangkan server itu yang memberi datanya. Ya, jadi kalau jaringan peer-to-peer itu tidak ada client, tidak ada server, jadi dia bisa semuanya. Dia bisa menjadi client, dia juga bisa menjadi server. Oke, dan jaringan client server tadi udah saya jelaskan. Client itu yang menerima, server itu yang memberi, ya. Oke. Kekurangan dari penggunaan jenis jaringan komputer LAN lebih irit dalam keuntungannya ya. Keuntungan dari penggunaan jenis jaringan komputer LAN lebih irit dalam pengeluaran biaya operasional. Lebih irit dalam penggunaan kabel, transfer data antar node dan komputer lebih cepat karena mencakup wilayah yang sempit atau lokal ya. Jadi lebih irit. Oke, kerugiannya.
Jaringan LAN adalah cakupan wilayah jaringan lebih sempit sehingga untuk berkomunikasi keluar jaringan menjadi lebih sulit dan area cakupan transfer data tidak begitu luas. Itu kerugiannya. Oke, yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network. Jadi, MAN ini sebuah jaringan yang ada di dalam sebuah kota ya, mencakup sebuah kota ya. MAN adalah suatu jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data kecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jadi, jaringan MAN ini menghubungkan beberapa tempat yang ada di dalam sebuah kota ya. Lain halnya dengan tadi LAN. LAN ini hanya mencakup sebuah gedung ya, sebuah gedung. Tapi kalau MAN ini menghubungkan beberapa gedung di dalam sebuah kota. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Ya, jaringan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. Ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor dalam satu kota atau antar pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada di dalam jangkauannya. Kelebihan MAN, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. Transaksi yang real time. Komunikasi antar kantor bisa menggunakan email, chatting, dan video conference. Ya, kekurangan MAN. Yang pertama, biaya operasional mahal. Instalasi infrastruktur tidak mudah ya karena agak luas sedikit. Rumit jika terjadi trouble jaringan. Oke, yang keempat itu ada One Wide Area Network. WAN adalah sebuah jaringan yang memiliki jangkauan sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara atau benua. Menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon kabel bawah laut ataupun satelit, kecepatan transmisi beragam dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps sampai 625 Mbps. Jadi dia bisa mentransfer data ya sampai 625 Mbps ya, MB per second per detik ya. Bayangkan berapa kecepatannya. Faktor khusus yang mempengaruhi desain dan performanya terletak pada siklus komunikasi seperti jaringan telepon satelit ataupun komunikasi bawaan lainnya. Jadi yang mempengaruhi performanya itu seperti jaringan telepon yang dipakai, ya, satelit ataupun komunikasi bawaan lainnya. WAN pada dasarnya adalah kumpulan LAN yang ada di berbagai lokasi, ya. Jadi jaringan WAN ini adalah kumpulan beberapa LAN yang ada di berbagai lokasi, ya. Dibutuhkan sebuah device untuk menghubungkan antara LAN dan WAN. Serta device tersebut disebut dengan router ya. Jadi penghubung jaringan LAN 1, LAN 2, LAN 3 itu biasa disebut dengan router ya. Router itu sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan ya. Oke. Kelebihan dari jaringan WAN. Yang pertama, berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas hingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Itu kelebihan WAN. Sedangkan kekurangannya, biaya operasional mahal karena maintenance-nya sangat luas. Maintenance-nya itu perawatannya ya. Oke. Dalam hal pengaturan jaringan, WAN lebih sulit dan rumit, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar. Jadi hacker itu kejahatan yang ada di dunia maya ya. Oke. Materi kita sudah selesai ya. Cukup singkat ya. Mudah-mudahan kalian menyaksikan video dari awal sampai akhir, tidak dicepatkan atau tidak di skip lah istilahnya ya. Jadi mohon kepada siswa tidak
tidak mempercepat videonya agar lebih memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, saya akhiri ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Jikalau tidak bisa memahami, silakan kalian tanya lewat WA saya ya. Saya siap untuk menjawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.